Semua ibadah kan dicintai, disuka. Tapi yang paling dicintai, maka ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat waktu. Salat itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Mulai dari subuh hingga waktu duhur, dari asar, maghrib serta isya. Neraka wail bagi orang yang menunda-nunda salat. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah salat belum? Iya, sholat asar dulu. Habis itu kita kajian. Lanjut untuk jelang buka puasa. Gimana? Sholatnya tadi aman? Yang bagusnya itu kalau berjamaah di masjid. Apalagi kalau bisa sholat tepat waktu. Tahu nggak? Ternyata sholat yang tepat waktu itu sangat dicintai oleh Allah. Makanya kita harus menjaga sholat kita. Mendirikan sholat. Bukan hanya dilakukan. Tapi didirikan. 1, 2, 3. Mendirikan sholat. Bukan hanya melakukan. Tapi bagaimana sholat itu senantiasa hidup. Ada dalam kehidupan kita. Karena sholat itu. Sholat artinya doa. Kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makanya tema kita kali ini adalah pentingnya mendirikan sholat di awal waktu. Mana tepuk tangannya? Tunggu dulu. Ngomong-ngomong, ada yang mau nanya nggak? Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Baik, saya jawab. Nama saya Alodia Ustadz. Di zaman sekarang yang penuh dengan kegiatan ini, seringkali kita menunda waktu sholat, bahkan hingga kita bisa aja meninggalkan waktu sholat. Nah, saya ini ingin meminta pencerahannya nih, bagaimana cara kita untuk berkomitmen dalam menjalankan sholat 5 waktu. Terima kasih Tepuk Ustadz. tangan dulu, bagus sekali. Ada namanya keutamaan sholat di awal waktu. Bagaimana awal waktu itu? Awal waktu itu tepat waktunya. Kemudian sampai 30 menit, ya. Kemudian berikutnya lagi dibagi 3 sebenarnya. Waktu awal, waktu pertengahan, dan waktu akhir waktu sholat. Jadi kita harus jaga sholat itu. Karena sholat itu sebenarnya kita yang butuh. Ketika orang merasa butuh, maka dia menunggu. Ada namanya menanti waktu sholat. Sehingga orang duduk dulu salat sunat, persiapan. Kemudian waktu salat sudah masuk azan, berarti kita salat sunat. Qabliyah dan ada juga salat ba'diyahnya. Qabliyahnya ini adalah bersegera. Wasari ulama magfiratin min rabbi wa jannatul ardh samad uiddat lil muttaqin. Bersegera untuk taubat, bersegera untuk salat. Karena salat itu as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Menjadikan salat itu adalah pokoknya. Jikalau salat itu didirikan, maka amanlah. Bagikan bangunan, tanpa tiang tidak akan mungkin bisa terbangun. Makanya salah seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, namanya Abdullah bin Mas'ud, ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Semua ibadah kan dicintai, disuka. Tapi yang paling dicintai, maka ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat waktu. Birrul walidain dan jihad fisabilillah. Ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah, yakni yang pertama apa? Salat tepat waktu. Kemudian birrul walidain. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Makanya sangat dicintai oleh Allah orang-orang yang menjalankan ibadah tepat waktu. Utamanya salat ini. Karena siapa yang salat tepat waktu bagaikan berkorban seekor onta. Telat-telat sedikit seekor sapi. Telat-telat dikit lagi namanya seekor kambing. Nah, makin telat sebut seekor ayam. Telat lagi sebutir telur. Maka kualitas pahala salat tepat waktu itu luar biasa. Jadi upayakan jangan pernah yang namanya menunda-nunda salat. Ya, ada orang salat menggugurkan kewajiban. Ada salat karena dia butuh. Tapi ada orang yang menikmati salatnya. Sehingga belum waktu masuk salat udah datang. Udah bersegera, udah bersiap-siap.
untuk menjalankan salat. Maka jadikanlah salat itu sebagai kenikmatan. Karena salat itu kumpulan doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan syarat dan rukun tertentu. Makanya ketika kita memaknai salat itu adalah bentuk kedekatan kita kepada Allah. Bentuk kedisiplinan. Salat itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Mulai dari subuh hingga waktu duhur, dari asar, maghrib serta isya. Waktunya subuh itu dimulai terbitnya fajar hingga terbit matahari. Sedangkan duhur itu dimulai setelah condongnya matahari dari pertengahan langit hingga masuk asar. Waktunya asar ketika bayangan sesuatu benda sama dengan ukuran aslinya sampai matahari tenggelam, berarti maghrib sudahlah masuk hingga hilang awan senja merah. Sedangkan isya habis waktu maghrib hingga masuk waktu subuh. Siapa yang dapat melaksanakannya dengan tepat pada waktunya, semua itu demi bekal akhirat, hanya Allah yang mampu membalaskannya. Jadi ada waktu-waktu sholat. Jadi waktu subuh itu ketika adanya terbitnya fajar. Kayak warna ungu gitu ya, merah tapi kecil. Itu manjang. Berarti fajar sudah datang. Ketika sudah hilang berubah warna putih, berarti sudah habis waktu subuh. Itu. Lantas pas tengah hari. Ketika bayangan pas tengah-tengah, matahari pas tengah-tengah, geser sedikit, sudah ada bayangan kecil keluar sedikit, berarti waktu duhur sudah masuk. Sampai kapan? Sampai bayangan satu benda itu sama bari. Nah, itu berarti waktu asar sudah masuk. Jadi kalau kita pasang tiang kayu sama anunya, berarti sudah asar masuk. Kapan waktu asar habis? Pada waktu hilang, kemudian datang senja warna merah. Berarti itu waktu maghrib sudah masuk. Nah, maghrib itu sebentar. Sampai hilangnya mega merah itu datanglah gelap. Itu berarti waktu isya sudah masuk. Jadi salat itu diatur waktunya. Kedisiplinan itu penting lewat pendirian melaksanakan salat. Dan memang ada rukhsah, keringanan yang mungkin diundur salatnya karena ada kegiatan. Tunggu dulu, ini melibatkan banyak orang. Kalau kita salat sekarang intibah, jadi kita agak menunda sedikit. Makanya kedisiplinan itu penting karena salat itu bentuk kedekatan kita kepada Allah. Ustadz, bagaimana caranya supaya salatnya tepat waktu? Maka siapkan alarm buat apa? Supaya nih salatnya tepat waktu tadi. Ya, utamanya biasa kelewat itu subuh. Karena ada tidur. Kalau dulu mungkin bisa kita atur cepat. Oh mungkin kita sholatnya 1:30 jam 2 karena ada kegiatan. Mungkin karena kita menuju sholat berjamaah sehingga ditunda, itu boleh-boleh aja. Atau menunggu orang berjamaah. Kamata jangan dulu, tunggu dulu. Karena kita patokannya orang yang paling jauh rumahnya. Tuh. Mungkin misalkan ada rapat, ya boleh selesaikan dulu. Ini kemaslahatan orang banyak. Habis itu baru kita sholat, itu boleh. Sepanjang waktunya masih ada. Dan kalau Ustadz ketiduran gimana? Kalau ketiduran makanya mengqada. Kalau kita berniat usalli pada sholat di subuh rakaat ini mustaqbilat qiblati ada alillahi ta'ala. Adaannya diganti jadi qadaan. Contoh kita telat bangun. Aduh bangunnya jam 7. Aduh berarti lewat sudah. Kan misalkan subuh itu cuma batasnya 1 jam 20 menit. Waktu subuh itu 1 jam 20 menit. Nah, sama maghrib juga begitu 1 jam 20 menit. Nah, kalau yang lain kan bisa 3 jam, 2 jam. Jadi itu, tapi waktu isya panjang banget. Dari sini kita bisa belajar hati-hati. Kalau sudah lewat berarti ada sanksi. Niatnya dirubah jadi qadaan. Ara'aita allazi yuqasibuddin fazalika allazi yadul yatim. Ara'aita allazi yuqasibuddin itu dianggap orang menyepelekan, menunda-nunda salat. Pawailul. Pawailul, neraka wail bagi orang yang menunda-nunda salat. Sampai hilang waktu salatnya, kemudian dia salat telat, berarti dia tergolong orang yang masuk neraka wail. Maka jaga. Orang yang tidak salat neraka sagar.
Tapi orang yang menunda salat neraka wail. Mau nggak salatnya tidak telat? Mau? Mau? Gampang diatur sedemikian rupa. Makanya 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri dan 8 jam buat sesama. Jangan sampai kita tergolong orang yang menyepelekan sholat. Karena sholat itulah yang pertama diperiksa di hari kemudian. Hati-hati. Salatlah yang pertama diperiksa. Salatlah yang pertama ditanya. Kalau salatnya tidak ada, maka dicari salat sunatnya untuk menutupi salat fardunya yang hilang. Jadi kalau 1 rakaat salat fardu, dibayar 70 rakaat salat sunnah. Untungnya ada yang namanya salat tarawih atau salat di bulan Ramadan. Salat di bulan Ramadan ini, kesempatan ini. Karena salat di bulan Ramadan ini bisa mengganti salat-salat yang tertinggal yang dahulu. Itu. Jadi 1 salat tarawih bisa membayar 1 salat fardu yang tertinggal dulu-dulunya. Itulah kesempatan hadiah besar dari Allah buat kita umat Nabi Muhammad diberikannya bulan suci Ramadan untuk belajar, untuk mendisiplinkan salat kita. Ayo jangan nunda-nunda salat ya. Jangan ya, supaya kita mendapatkan keberkahan, supaya kita mendapatkan bagaimana kemuliaan salat itu sendiri. Karena salat nanti akan menjadi penolong kita, penyelamat kita. Jadi saya ulangi, salat fardu itu adalah miliknya Allah. Sementara salat sunnah adalah itu baru milik kita. Makanya sempurnakan ibadah kita dengan menjaga salatnya, dengan mendirikan salat. Yuk kita sebagai kesimpulan, kita mohon supaya kita menyadarkan diri kita, nasihati diri kita. Karena yang diperiksa nanti diri kita, salat kita bukan salatnya orang. Ya, baik kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkan kami kemuliaan, keberkahan dalam ibadah kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ridhoi kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, yang menjaga salatnya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang menunda-nunda salat. Anugerahkanlah kami keberkahan, kemuliaan, menjadi ahli ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan hari ini mengantarkan kita untuk lebih menjaga ibadah-ibadah kita, utamanya ibadah yang pokok, yakni salat kita. Karena ibadah kita cuma 2, ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir itu adalah rukun Islam, ibadah batin itu adalah rukun iman. Semoga sahadat, salat, zakat, puasa, haji bisa terjaga, utamanya salat kita. Karena salat itu adalah intinya. Semua ibadah ada di dalam salat. Alhamdulillah. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya, Chef Billy Kalangi. Kali ini saya akan membuat Korean stick mentai sauce ala CDA. Resep ini makin spesial karena kita menggunakan CDA Korean stick original 240 gram dan CDA Korean stick potato 300 gram. Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis, menggunakan teknologi modern dan sudah sertifikasi halal. CDA Korean stick original dan CDA Korean stick potato dapat dikreasikan ke berbagai menu lainnya. Kita tiriskan dulu di atas penggorengan. Kita masukkan mayones, saus tomat, saus sambal, kecap asin, minyak wijen, tobiko, aduk hingga rata. Kita langsung plating aja, tors di bagian atasnya hingga dia melt atau melt burn. Dan ini dia sudah jadi Korean stick mentai sauce ala CDA. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba.